Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku sekalian, kita ini dalam beramal, dalam melakukan sebuah kebaikan yang kita lakukan sehari-hari, itu kadang-kadang kita sendiri tidak mengetahuinya. Apakah yang kita lakukan itu sudah benar-benar baik, sudah ikhlas lillahi ta'ala, tanpa ada unsur ria, ingin dilihat orang, ataupun ingin dipuji baik oleh orang lain ataupun diri kita sendiri. Itu yang kita tidak mengetahuinya persis. Maka untuk itu kita harus benar-benar berhati-hati dalam beramal kebaikan. Karena kalau sampai meleset sedikit saja, bisa saja itu akan merusak amal kita, sehingga amal kita itu tidak menjadi amal yang soleh, bisa menjadi sia-sia karena hanya mendapatkan sebuah kesenangan atau kebaikan di dunia saja. Kalau kita tidak hati-hati dan tidak menyadarinya. Dan contoh amal-amal tersebut diantaranya adalah kalau ada orang lain yang pernah kita tolong, kita bantu dulunya, dan mungkin sudah bertahun-tahun, tapi pada suatu saat kita itu minta pertolongan atau butuh pertolongan kepada orang yang dulunya pernah kita tolong. Kemudian orang itu tidak membalas atau tidak mau memberi pertolongan kepada kita dengan berbagai alasan, yang mungkin alasan itu sebenarnya juga bisa dibenarkan, karena mungkin orang itu sedang kerepotan atau sedang
ada masalah. Tapi hal semacam itu kalau kita tidak sadari bisa menjadikan apa yang dulu pernah kita lakukan sebuah kebaikan kepada orang tersebut bisa gugur, bisa sia-sia kalau kita itu terpikirkan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan atau kita perbuat kepada orang itu, umpamanya dengan mengatakan, walaupun itu hanya di dalam hati kita, yaitu mengatakan, padahal dulu saya bantu waktu dia masih dalam kesulitan hidupnya, tapi sekarang ketika saya ingin minta bantuannya, kok tidak mau membantunya. Umpama seperti itu. Jadi ada semacam kecewa, semacam merasa bahwa kebaikan yang dulu dilakukannya itu tidak dibalasnya. Sehingga kalimat itu tanpa terasa bisa mengarah bahwa apa yang dilakukan dulu itu tidak ikhlas. Walaupun dulunya ikhlas lillahi ta'ala, tapi keikhlasan itu ternyata bisa luntur dan bahkan bisa gugur dengan seiringnya waktu, ketika di dalam perjalanannya, entah itu minggu, bulan, tahun, ketika ada masalah seperti yang saya ceritakan tadi, kemudian teringat akan kebaikan yang pernah dilakukannya, sehingga ketika kebaikannya itu tidak dibalas dengan kebaikan menurut yang kita sangka, itu bisa menjadikan kita kecewa, menyesal, sehingga kebaikan yang dulu kita lakukan, nilai keikhlasannya bisa menjadi berkurang atau boleh jadi hilang, sehingga tidak menjadi amal soleh lagi. Bisa saja seperti itu. Dan contoh yang lainnya, umpamanya ketika dulu kita ikut membangun sebuah masjid, baik ikut membantu dalam bentuk materi, ataupun tenaga, ataupun pikiran, dan juga mungkin kita
berposisi sebagai pengurus atau panitianya, kemudian beberapa tahun kemudian ketika kita melewati bangunan masjid itu bersama orang lain umpamanya, kemudian cerita, ini saya dulu ikut andil membangunnya, ini saya dulu panitianya, dan saya yang punya ide begini dan begitu, umpamanya seperti itu. Itu juga apa yang kita lakukan dulu, yang ikhlas lillahi ta'ala, berjuang membuat bangunan untuk ibadah, bisa saja menjadi luntur keikhlasannya, niat lillahi ta'alanya, karena tanpa kita sadari ada terselip di dalam hati kita ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, bahwa kita itu punya sebuah kebaikan yang cukup lumayan terkait dengan bangunan masjid tersebut. Walaupun itu kecil, tipis, tidak terlihat, dan tidak kita sadari, tapi boleh jadi ada keinginan seperti itu. Karena kalau dipertanyakan, istilahnya tidak ada yang bertanya, kita memberi keterangan seperti itu, kecuali ada orang lain yang bertanya dan mungkin kita pernah melakukan hal yang seperti itu. Kalau memang pernah, ya kita segera mohon ampun kepada Allah kalau apa yang kita lakukan itu sebenarnya tidak benar dan bisa merusak amal soleh yang pernah kita lakukan dan bisa menjadi sia-sia, bisa terhapus amal yang pernah kita lakukan tersebut. Kemudian juga contoh yang lain, umpamanya kita itu pernah menjabat sebagai ketua ini, ketua itu, panitia ini, panitia itu, atau kedudukan-kedudukan yang lainnya yang mungkin bisa dibanggakan. Kemudian kita sering cerita ke sana kemari ke orang-orang yang pernah kita temui, dan kemudian kita sering berbincang-bincang, ngobrol, sehingga tanpa terasa kita sebenarnya
sedang menceritakan kelebihan-kelebihan yang pernah kita lakukan agar orang lain itu kagum atau memujinya, walaupun hanya di dalam hati. Dan itu juga sama, itu ada sesuatu yang sebenarnya bisa mengarah ya ria ataupun ujub ataupun sombong yang sangat kecil sekali, mungkin sebesar zarah, istilahnya seperti itu. Dan itu juga akan merusak apa-apa yang selama ini telah kita lakukan sebagai amal soleh. Dan dari beberapa cerita yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan itu hanya cerita dan tidak pernah kita lakukan. Mudah-mudahan kalaupun pernah kita lakukan, ya kita segera minta ampun kepada Allah atas apa yang kita lakukan itu, kalau itu menjadi salah ataupun dosa di hadapan Allah. Dan juga dari cerita itu juga bisa menjadikan pelajaran bagi kita bahwa untuk berbuat baik yang tulus, ikhlas, lillahi ta'ala, dan akan menjadi pahala, itu ternyata tidak mudah, karena ternyata ada godaan bisikan setan yang sangat halus yang menelusup di dalam hati ataupun pikiran kita, yang kalau tidak hati-hati kita terjebak, kita tidak menyadarinya, yang sehingga apa yang sudah kita lakukan, sesuatu yang insya Allah baik, ternyata bisa tercampur dengan sebuah kotoran, yaitu terselip ria, ingin dilihat orang, atau sum'ah, ingin didengar orang, sehingga juga terselip di hati ujub, bangga karena bisa melakukan sebuah kebaikan selama ini. Padahal kalau kita itu memahami kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah, setelah kita melakukan aktivitas apa yang bisa kita lakukan selama ini, apapun itu atas izin Allah, karena Allah mengizinkan terjadi. Dan artinya kita harus memuji Allah sepenuhnya, semua itu karena Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melangkahkan kaki selangkah pun, dan lain-lain sebagainya. Maka kalau kita menyadari seperti itu, semuanya harus kembali innal hamda lillah. Sesungguhnya pujian itu hanya milik Allah. Sehingga ketika kita ingat akan kebaikan yang pernah kita lakukan, langsung segera memuji Allah.
Alhamdulillah, saya bisa melakukan ini, bisa melakukan itu semuanya atas izin-Mu ya Allah, atas kuasa-Mu ya Allah. Pada dasarnya aku tidak bisa apa-apa kecuali atas izin-Mu ya Allah. Kalau bisa memang seharusnya seperti itu, sehingga ketika kita ketemu dengan orang lain ataupun berbicara kepada orang lain, kemudian kita ingat apa yang pernah kita lakukan dulu, sehingga kita hati-hati, tidak berani bercerita bahwa ini saya dulu, ini hasil saya dulu. Boleh jadi tidak akan berani, karena ingat Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dan apa yang kita lakukan dulu itu karena Allah, bukan karena kita. Sehingga ketika kita ingin menceritakan kelebihan, kesuksesan, keberhasilan yang pernah dulu kita lakukan, kita malu, karena semua itu sebenarnya karena Allah, bukan karena kita. Termasuk kepandaian, itu juga kadang tidak kita sadari, bahwa yang membuat pandai bisa hafal Quran, hafal kitab umpamanya, itu juga sebenarnya bukan karena kehebatan kita, tidak ada sedikit pun. Semuanya itu karena izin Allah, atas kuasa Allah. Bukankah ada sebuah ayat yang intinya Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki. Ada yang dilebihkan dan ada yang dicukupkan. Itu juga bisa terkait dengan ilmu pengetahuan, kepandaian, kecerdasan. Itu nikmat dari Allah, itu rezeki dari Allah. Jadi kalau kita memamerkan, membanggakan, atau sampai menyombongkan dengan kata-kata yang indah, yang intinya dia merasa lebih pandai, lebih cerdas, lebih lurus, dan lain-lain, itu sesuatu yang keliru, sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh siapapun, karena itu semuanya sebenarnya dari Allah. Itu hanya ujian saja, karena Allah menguji manusia itu bermacam-macam. Ada yang diuji oleh Allah serba kekurangan, baik kurang harta, kurang ilmu, kurang cerdas, kurang ketampanan atau kecantikan. Dan ada yang diuji dengan kelebihan, baik harta, ilmu, cerdas, hafalannya, atau yang lain-lain. Sama. Yang satunya apakah kalau diuji dengan kekurangan dia sabar, dan kalau diuji dengan kelebihan itu apakah dia bersyukur dengan memuji Allah atau memuji dirinya sendiri, menunjukkan ke orang lain bahwa dia punya banyak kelebihan yang patut dipuji oleh orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai
seperti itu. Maka dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, agar menjadi bahan renungan bagi kita, apakah selama ini kita pernah atau mungkin sering bercerita atau membanggakan apa-apa yang pernah kita lakukan, baik itu sebuah kebaikan ataupun amal-amal soleh yang pernah kita lakukan selama ini. Dan kalau yang kita lakukan itu ternyata ada terselip di hati kita ujub, bangga, atau ria, atau sum'ah tadi, maka kita harus segera minta ampun kepada Allah dan menyesalinya, dan jangan diulangi lagi, agar jangan sampai kita melakukan sebuah kesalahan yang kedua kalinya, dan agar jangan sampai kita sudah capek-capek melakukan sebuah kebaikan bertahun-tahun, ternyata bisa sia-sia, gugur, sehingga kita menyesal pada akhirnya karena amal kita banyak yang berguguran karena kesalahan kita. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai seperti itu, jangan sampai. Maka kita jaga benar amal-amal kita, karena setan selalu mengintai bagaimana kita itu bisa sesat dari jalan Allah. Salah satunya dengan merusak amal-amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Naudzubillah. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa memperbaiki apa yang sudah kita lakukan, kita jaga agar bisa istiqomah dan menjadi amal soleh yang bisa kita petik di akhirat nanti. Amin. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.